Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Namanya juga ngidam ya, gak bisa diprotes dong. Pak Suhaimin langsung mencium kening Aileen. Bapak satu ini tak pandai berkata-kata. Dia begitu bahagia dan terharu mendengar kabar ini. Anak kesayangannya sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, dan dia akan dipanggil Nenek Lanang. Jage baik-baik yo, Kaba harus pacak jadi endung yang ilok. Bapak nga ibu Kaba akan selalu berdoa untuk kesehatan Kaba. Ao bak mau kasih. Ngil, kongrat ya, akhirnya lu sama Tuan Kafan beneran menjadi suami istri seutuhnya, dan bentar lagi lu bakal jadi ibu. Kurang-kurangi ya selengean dan pecicilannya, lu harus anggun, ucap Asmi memberi selamat kebahagiaan buat sahabat karibnya. Iya Om Ami, hihihihi. Aileen terkekeh membayangkan anaknya akan pusing mengenal banyak bahasa yang harus dia kuasai di tengah terah keluarganya. Belum lagi pasti harus pandai bahasa Inggris sebagai simbol anak Tuan Kafan Mallory. Sepertinya makanan sudah dingin, bagaimana jika kita makan dulu baru kita lanjutkan lagi obrolannya, ajak Kafan. Semua setuju dan mereka makan bersama dengan penuh sukacita. Umak dari mana? Tanya Marvin begitu melihat ibunya datang bersama rombongan Asmi dan orang tua Aileen. Nang, kamu dem lah menunggu Umak? Tanya ibu Bang Marvin. Lumayan, memang Umak dari mana sih, kondangan, siapa yang hajatan? Ah Dide, Umak baru dari rumahnya, Aileen. Rumah Aileen maksudnya. Rumah suami Aileen maksudnya, Umak, Asmi dan orang tua Aileen dapat undangan dari mereka untuk makan bersama di mansion mewah mereka. Dalam rangka apa? Aileen hamil. Dek, Marvin terkaget mendengar berita terbaru dari Aileen. Hamil. Mereka dem cek dokter kandungan dan memang benar Aileen hamil anak pertama mereka. Marvin tampak terkejut mendengar berita Aileen dan Kafan. Wajahnya mendadak kaku dengan sorot mata bengis penuh kemarahan. Umak senang melihatnya Nang. Aileen kelihatan sangat bahagia. Apalagi Kang Suhai, tampak Nian Dai senang sebentar lagi punya cucung. Aku pun akan dipanggil Nining, hehe. Wajah ibu Bang Marvin tampak ikut bahagia mendengar kabar baik dari Aileen dan Kafan. Aileen hamil, mengandung titisan keluarga Mallory. Darah pembunuh itu akan mengalir di dalam diri bayi yang Aileen kandung. Dia adalah keturunan Mallory, itu artinya dia juga musuhku, musuh Tiger Dar. Titisan Mallory harus punah, mereka tidak akan kubiarkan tersisa lagi. Sorot mata Marvin penuh amarah, wajah teduhnya berubah menjadi sesosok menyeramkan. Maafkan aku Aileen, meskipun itu anakmu, kau yang mengandungnya, namun darah keturun Mallory mengalir di tubuhnya, dia harus dimusnahkan. Ada apa denganmu Marvin? Mengapa kau tampak marah mendengar kabar baik dari adikmu? Tegur ibu Bang Marvin yang melihat sorot mata Marvin mengerikan. Di Demak, wajah Marvin seketika langsung berubah. Dia benar-benar seperti dua orang yang berbeda dalam satu badan. Aku bahagia, ikut senang mendengar kabar kehamilan Aileen, hanya saja aku sedikit heran. Kalau Aileen pacak hamil tandanya mereka sudah benar-benar menjadi suami istri, elak Marvin berusaha menyembunyikan identitas monsternya.
Bukannya selama ini mereka memang suami istri, Lukman Kaba ini, protes ibu Bang Marvin keheranan. Ahahaha, aku hanya merasa kemarin-kemarin Kafan belum serius menjalani rumah tangganya, Mak. Wajar kalulah itu, namanya orang berumah tangga, wajar ada penyesuaian, tapi sekarang mereka bahagia. Mak syukurlah Ame Aileen bahagia. Kebahagiaan itu hanya sesaat, maafkan aku Nyil. Aku tidak akan membiarkan keturunan Mallory hidup bahagia di bumi ini. Dia bahkan harus musnah sebelum menikmati keindahan dunia, seperti Kafan memusnahkan keluargaku. Marvin mendatangi rumah Asmi membuat laki-laki hampir matang itu sedikit gugup dan panik. Pasalnya semenjak dia mengetahui Mr. X adalah Bang Marvin, dia merasa cukup takut dan ketar-ketir jika harus berhadapan langsung dengan laki-laki itu. Dia merasa ada sesuatu yang menakutkan membuat nyalinya langsung ciut, apalagi mengingat betapa kejam dan bengisnya Mr. X di matanya. Bang, Ma, tak perlu lu setakut itu ke gue, bukankah gue abang lu sama seperti dulu, potong Marvin cepat. Iya bang, Asmi masih tergagap ketakutan. Bang Marvin kapan balik? Asmi berusaha bersikap tenang dan menyembunyikan ketakutannya meskipun ekspresi wajahnya tak bisa disembunyikan. Sejak lu dan keluarga kita diundang Aileen ke rumah megahnya, sahut Marvin sambil duduk. Dia memang berpenampilan sebagai Marvin, tapi gerakan dan tatapan matanya tetap menjadi Mr. X, itu yang membuat Asmi makin ketakutan. Iya bang, berapa bulan usia kehamilan keturunan Kafan itu? Asmi meneguk salivannya berusaha bagaimana caranya agar tetap tenang. Kurang tahu bang, Unyil gak ngejelasin ke gue. Katakan Asmi, gue tahu lu berbohong, bentak Marvin dengan tatapan bengisnya. Lu mau ikut menutupi kelahiran Mallory Junior itu? Lu ingin menyelamatkan dia dari gue? Hahaha, gak akan bisa Asmi. Karena gue akan menghabisinya bahkan sebelum dia terlahir ke dunia ini, tidak akan pernah aku izinkan lahir titisan darah Mallory di dunia ini. Bang please bang, sorry bu, bukan gue mau kurang ajar, gue tahu lu sangat membenci keluarga Mallory. Lu bahkan sangat ingin menghancurkan mereka karena sakit hati lu, tapi Aileen gak bang, dia adik lu. Dan bayi itu anak Aileen, keponakan Bang Marvin. Asmi berusaha membuka pikiran Marvin. Yah, Aileen adalah adik gue, anaknya adalah ponakan gue, tapi darah yang mengalir di bayi itu adalah titisan Mallory, musuh gue. Dan Aileen, dia adalah bagian dari keluarga Mallory, jadi dia adalah musuh gue. Bukan bang, Aileen tetap adik lu, saudara kita, jangan sakiti Aileen bang, gue mohon. Terlambat, Aileen bukan lagi adik gue, dia bagian dari keluarga Mallory, tolak Marvin seakan menampik semua kenyataan. Hati dan matanya sudah gelap bersama dendamnya yang kian menghitam dan menggumpal. Bang, sadar bang, gue tahu dan gue gak bisa ngelarang lu mau membalaskan dendam lu ke Tuan Kafan dan Tuan Mallory. Tapi Aileen keluarga kita bang, jangan sakiti dia bang, inget Wak Suhai. Sejak Aileen menikah dengan biadab itu, dia bukan keluarga gue lagi, dia harus mati bersama keluarga kebanggaannya itu. Dan lu, kalau lu menghalangi gue, maka lu juga akan gue hilangkan dari bumi ini, ancam Marvin penuh intimidasi.
Bang sadar bang, sejak kecil kita sama-sama. Gue yakin Bang Marvin sangat menyayangi Aileen dan anaknya nanti. Dia adalah Aileen kecil bang. Aileen kita, Unyil, kesayangan kita. Diam Asmi, kalau lu terus ngebela Aileen maka lu juga musuh gue sekarang. Asmi langsung diam dengan gertakan Marvin. Dia takut, amat sangat takut. Sorry bang. Katakan, berapa bulan usia titisan Kafan itu? Sungguh bang, gue kurang tahu. Aileen tidak ngejelasin apapun soal usia kandungannya. Dia hanya memberikan kabar bahagia itu aja ke kami semua jika dia sedang hamil. Marvin tersenyum sinis, senyum yang menyeramkan untuk Asmi. Lu emang saudara, sahabat yang baik. Gue tahu lu akan tetap melindungi Aileen, tapi sorry As, nyawa harus dibayar nyawa. Marvin pergi meninggalkan Asmi yang masih gemeteran dengan lutut yang lemas. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah Aileen dan bayinya berada dalam bahaya. Tuhan, aku mohon lindungi Aileen, sadarkan Bang Marvin Tuhan, sungguh aku sangat takut jika akan terjadi sesuatu yang buruk pada Aileen. Asmi jadi terus kepikiran soal ucapan Bang Marvin siang tadi. Sepertinya kali ini Bang Marvin tidak hanya sekedar menggertak, tetapi dia benar-benar telah dikuasai dendam kesumatnya. Mencoba menghubungi Aileen tapi Asmi khawatir membuat sahabatnya makin panik dan berpikir yang tidak-tidak. Apalagi mengingat dia sedang hamil muda yang dimana tidak bisa stres, tertekan ataupun panik. Belum lagi jika Tuan Kafan mendengarnya, bisa-bisa perang besar itu benar-benar terjadi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Keluhnya sepanjang malam. Di sisi lain, Aileen dan Kafan tengah berbahagia menyambut kehadiran Mallory Junior. Kafan menggadang-gadang anak itu lahir sebagai lelaki tangguh seperti dirinya yang akan dia wariskan semua kekayaannya kecuali satu, markas mafia. Mengapa? Sebab Kafan menyadari hidup di dunia mafia bukanlah hal yang mudah, tidak hanya nyawanya yang seakan menjadi sebuah taruhan. Tetapi keselamatan orang-orang yang dicintainya pun menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Kafan tak ingin anaknya nanti terjerumus ke lembah hitam seperti dirinya. Kafan telah berjanji akan memutus rantai mafia ini. Dia akan menyelesaikan semua sengketa dan permasalahan yang terjadi. Dia akan menyerahkan jabatan ketua klan pada Davin. Lelaki itu sepertinya pantas menjadi pengganti dan penerusnya. Beberapa kali Kafan sudah membicarakan ini pada Tuan Mallory, dan beliau akhirnya menyetujuinya. Apalagi pertimbangan yang akhirnya membuat Tuan Mallory tersadar ketika istri tercintanya mendapat serangan. Dan Aileen menantu kesayangannya disekap oleh Tiger Dark. Tiger Dark. Itu masalah terbesar yang harus segera diselesaikan. Kafan bangkit dari kasurnya. Sedari tadi berbaring di sebelah Aileen yang sudah terlelap tetap membuatnya tak bisa ikut tidur nyenyak. Pikirannya benar-benar kalut saat ini. Tiger Dark harus segera diselesaikan. Kafan harus segera menemukan titik terang apa penyebab yang membuat Mr. X sangat berambisi ingin menghancurkannya. Apakah hanya karena persaingan semata? Sepertinya tidak. Ada sesuatu hal yang sepertinya sangat mendasari dan memicu kebencian lekaki misterius itu. Aku ingin segera menyelesaikan masalah kita dengan Tiger Dark. Aku khawatir lelaki misterius itu akan membahayakan Aileen dan anakku di kemudian hari. Aku merasa dia tidak akan membiarkan generasi keluarga Mallory hidup tenang, ucap Kafan pada Tuan Mallory melalui sambungan udara. Kau benar nak,
Aku pun merasa cukup heran dengan kemampuan instingku yang luar biasa serta pengalamanku menjadi ketua besar mafia. Tetap tak bisa memahami apa yang membuat laki-laki bertopeng itu ingin menghancurkan kita, sahut Tuan Mallory berkeluh kesah. Apakah dia anak dari keluarga Bram? Tebak Kavan. Bukankah seluruh keluarga Bram sudah kita habisi? Aku ingat, Pak, ada satu anak angkat Tuan Bram yang berhasil bersembunyi pada kejadian itu. Dia berhasil menyelamatkan diri, tegas Kavan. Ah sial, jika benar maka dia datang menuntut balas padaku dan kau, Kavan. Kau harus benar-benar waspada, terutama istrimu, suara Tuan Mallory terdengar panik. Andai saja anak itu tahu yang sebenarnya, seberapa jahat dan kejamnya ayah angkatnya. Bahkan dia tega menghancurkanku yang sudah membantunya susah payah, dia menikamku mengkhianatiku dari belakang. Mungkin dia akan mengerti mengapa aku sebagai seorang ketua mafia akhirnya melakukan penyerangan itu pada keluarganya, keluh Tuan Mallory penuh sesal. Dia tidak mungkin tahu, Pak, Tuan Bram tak mungkin menceritakan hal itu pada keluarganya. Petik 2. Kavan, segera selesaikan urusan kita dengan lelaki misterius itu, jika kau ingin melepaskan jabatanmu dan menyerahkan klan kita pada Davin. Maka tinggalkan semuanya dalam keadaan damai. Baik, Pak, aku akan segera mengurus Mr. X beserta Tiger Dark, tetapi aku butuh bantuan Papa sebagai tuan besar. Aku akan membantumu. Selama kehamilan, Aileen selalu dijaga ketat oleh bodyguardnya. Hanya saja kali ini Aileen hanya meminta Arganta dan Alexa yang menemaninya. Dia tak mau lagi kebanyakan pengawal seperti dulu, terlalu berlebihan menurutnya. Kemanapun Aileen pergi selalu dalam pengawalan dua bodyguardnya. Alexa begitu tulus dan setia menjaga dan menemani nonanya. Dia juga bisa memposisikan menjadi teman baik untuk Aileen, tempat meminta pendapat ketika Aileen belanja pakaian, sepatu tas maupun pernak-pernik lain. Sedangkan Arganta dia bertugas menjadi radar yang tingkat kewaspadaannya sangat akurat, setiap ada pergerakan sekecil apapun tak lepas dari pengawasannya. Sebulan sudah berlalu, semua berjalan dengan aman-aman saja. Tidak ada lagi anak buah Tiger Dark yang datang menyerang Aileen tiba-tiba. Atau mungkin mata-mata yang datang mengintai keluarga Mallory, semua tampak tenang dan aman. Namun itu semua tak membuat Kavan lengah, dia tetap terus berwaspada sembari mencari tahu siapa Mr. X sebenarnya. Asmi juga merasa tenang karena sudah beberapa hari ini dia melihat Marvin di rumah. Bahkan sering datang ke rumah Aileen ngopi bersama Wak Suhaimin, itu artinya Aileen baik-baik saja. Semoga semua seperti yang diharapkan, meskipun Marvin sangat dendam pada Kavan dan keluarga Mallory. Aileen bukanlah bagian dari sasarannya, atau mungkin bayi yang ada di dalam perut Aileen saat ini. Bayi itu memang mengalir darah keturunan keluarga Mallory, tetapi di sisi lain juga mengalir darah keluarga Puyang Marvin, Asmi dan Aileen. Asmi tersenyum melihat Marvin yang sedang asyik mengobrol, tatapan dan wajahnya yang begitu teduh dan tenang. Senyum yang tulus serta nada bicara yang lembut penuh kasih sayang, itulah Bang Marvin yang dikenalnya sejak kecil. Bang Marvin yang sangat peduli pada Asmi dan Aileen, yang mengajari dua bocah kecil itu cara menjaga diri dengan baik. Sayangnya,
Entah apa yang sudah dialami Bang Marvin hingga dia harus berubah menjadi sesosok Mr. X yang sangat mengerikan, kejam dan amat bengis. Bahkan Asmi tak lagi mampu mengenali sesosok itu. "Wak pagi aku nak pamit," ucap Marvin di sela obrolan hangat mereka. "Nak begawe agi Vin, aolah, penting begawe yang halal, jangan neko-neko kasihan endung kabah," sahut Wak Suhai. Marvin tersenyum, senyum yang sulit diartikan. Dia tak membalas nasihat Bapak Ailen sepatah pun. Tetapi senyum mengerikannya telah memberi jawaban apa yang telah terjadi dengan lelaki itu. "Aku balik kudai Wak," Marvin pamit lalu segera berlalu meninggalkan Bapak Ailen yang menatapnya dengan tatapan jengah. "Aku ngerasa budak sutek ini adalah rahasianya. Anya bay aku dek keruan rahasia apa yang day punya," gumam Pak Suhai mengomentari Marvin. Beliau merasa ada sesuatu yang aneh pada diri Marvin. Sebuah energi besar yang terkesan panas dan menggelora, seperti bukan sesuatu yang baik. Ailen tengah berbelanja beberapa baju-baju terbaru di salah satu butik langganan keluarga Mallory, ditemani Alexa. Ailen memilah-milih beberapa baju yang menarik perhatiannya. "Bagaimana Lex, apa menurutmu bagus kalau aku pakai dress ini?" tanya Ailen meminta saran. "Cantik Nona, Anda terlihat sangat anggun memakainya," jawab Alex. "Bentar lagi perut gue mulai melar kan jadi kayaknya gue gak bisa lagi pakai jeans. Apa gue koleksi daster aja kali ya?" "Sepertinya begitu Nona, sebab Anda butuh pakaian yang longgar agar tidak mengganggu kenyamanan Anda." "Oke deh." Ailen mulai kembali sibuk memilah-milih beberapa daster yang akan dia pakai selama kehamilannya. Alexa juga ikut menikmati sesekali dia dimintai pendapat dari Ailen untuk menilai setiap pakaian yang dipilihnya. "Rupanya kau di sini Nona Kavan, hehehehe, hanya ada 2 bodyguard, tandanya aku akan sangat mudah melumpuhkannya." Seringai seseorang yang mengintainya tak jauh dari tempat Ailen memilih pakaian. "Argantara kali ini kecolongan sepertinya, bisa jadi si pengintai lebih hebat dari pengawasan Argantara. Sebab buktinya pengintai itu berjarak tak jauh dari Ailen. Aku akan segera menyudahi kebencian ini, aku akan segera membasmi klan Mallory beserta anak keturunannya. Barulah aku bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang dendam itu lagi. Aku bisa bebas pergi bahkan kembali ke rumah menghabiskan sisa hidup bersama Umak." Sakit hati dan kehancuran ayah Bram akan segera terbayarkan lunas hahaha. "Nona sepertinya ada orang yang sedang mengawasi kita. Ayo segera menjauh Nona," ajak Alexa tiba-tiba. Dia bisa menyadari adanya sebuah bahaya. Ailen celingukan. "Lex ini di butik lo, aku rasa penjagaannya sudah cukup ketat. Apalagi kita juga diawasi Argantara, mengapa kau bisa berpikir bahaya?" protes Ailen. "Maaf Nona, tetapi saya adalah bodyguard yang didik dengan keras, insting kuat dan tajam. Pergerakan sekecil apapun saya bisa merasakannya Nona, apalagi jika itu menyangkut keselamatan Nyonya." Petik 2. "Tuaf baiklah, aku menurut aja dengan instingmu itu," Ailen pasrah. Dengan sedikit kecewa, Ailen mengikuti langkah Alexa merapat ke Argantara yang berada di dekat pintu masuk. "Sudah selesai belanjanya Nona?" tanya Argantara. "Aku merasa ada orang yang sedang mengawasi Nona Ailen. Sebaiknya kita segera pergi dari sini," tegas Alexa dengan mata tajamnya.
Argantara terkejut, kemudian dia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru. Bisa-bisanya dia yang berdiri di dekat pintu masuk malah tidak menemukan tanda atau kecurigaan apapun. Sekelebat bayangan mencurigakan tertangkap ujung mata Argantara membuat lelaki itu meneguk salivanya panik. Dia sudah melakukan sebuah kesalahan, dia tidak menjaga nonanya dengan baik. Maafkan kesalahan saya Nona, saya telah lalai menjaga Anda. Sudahlah, lagian gue gak kenapa-napa kok. Sekiranya memang benar ada sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya kita balik aja sekarang, ajak Aileen. Dua bodyguardnya mengangguk lalu segera mengawal Aileen masuk ke mobil. Argantara menjadi drivernya sedangkan Alexa duduk di sebelahnya. Anda baik-baik saja Nona, tanya Alexa yang merasa wajah Aileen cukup tegang dan kebingungan. I'm fine, it's okay, jangan khawatir, sahut Aileen memaksakan bibirnya ditarik menggambar senyum sedikit. Oh ya, menurut kalian siapa orang yang sedang mengawasiku tadi? Tanya Aileen setelah beberapa saat terdiam. Saya tidak tahu pasti Nona, tetapi feeling saya dia adalah Mr. X, sahut Alexa membuat Argantara terdiam menatapnya sebentar. Dia memakai pakaian serba hitam dengan wajah yang ditutup topeng. Topi koboi hitam, aku yakin dia adalah Mr. X, lanjut Alexa. Argantara mengecek sekitarannya. Dia khawatir lelaki itu akan membuntuti mobil mereka dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Sepertinya kita harus segera melaporkan ini pada Tuan Kafan, usul Argantara. Kau benar, Tuan harus segera tahu kejadian ini. Mereka benar-benar tidak main-main kali ini, Alexa setuju. Jangan dulu, tampik Aileen cepat. Mengapa Nona? Tanya Alexa. Aku yakin Mr. X tidak akan menyakitiku, lagi pula kita juga belum bisa memastikan apakah benar dia atau orang lain. Jangan dulu laporkan ke suamiku, aku gak mau dia jadi semakin parno dan protektif yang akhirnya membatasi ruang gerakku. Lagi pula sudah ada kalian bukan, kalian sudah cukup mampu menjaga dan melindungiku. Alexa dan Argantara saling pandang, tetapi mereka juga tak berani membantah apa yang dikatakan nonanya. Bang, kalau benar itu Kaba, ngape Kaba membuntutiku dengan penampilan look itu? Ngape dek datang bae sebagai kakang aku pun gindu kamu bang, ucap batin Aileen sedih. Ape Kaba nak menyakiti anak aku? Huf, aku sudah berjoget seperti yang kamu inginkan jadi ayo sekarang cepat tidur ini udah malam, ujar Kafan dengan suara ngos-ngosan. Bukan mauku tapi anak kita, bantah Aileen meralat perkataan Kafan. Yah kemauan anak kita, Kafan mendekat dan mengelus perut rata Aileen. Anakku, papa sudah berjoget seperti yang kamu minta sekarang tidur ya sayang. Aileen hanya diam merengut, entah kenapa hatinya belum lega meskipun dia sedari tadi sudah mengerjai Kafan. Mulai dari disuruh berdandan ala ibu-ibu arisan, bahkan sampai disuruh joget ala jatilan. Bayangin aja kan seorang Kafan si dingin kulkas 12 pintu tiba-tiba harus lemah gemulai ala ibu-ibu arisan. Setelah itu berjoget jatilan, sesuatu yang sangat asing baginya, tapi tetap dia lakukan demi menyenangkan istrinya. Kafan tak menggubris Aileen lagi, andai kata ada orang lain yang melihatnya abis sudah pamor dan wibawanya.
Kafan langsung berbaring di kasur dan siap untuk tidur. Jangan dulu tidur dong, rengek Aileen dengan hati mendongkol. Apalagi Aileen, apakah aku harus joget apa tadi Jatilan? Mau yang kayak gimana? Semua gerakan di YouTube sudah aku peragakan. Aku udah gak mau ngeliat Jatilan lagi. Lalu, aku pengen makan nasi goreng. Dengan amat sangat berat Kafan bangun dari rebahannya. Ya sudah kubuatkan. Enggak, aku gak mau makan nasi goreng di rumah. Aku mau tuan beli di ujung sana, yang mamang-mamangnya pakai topi koboi. Kafan menatap Aileen menahan geram. Ini sebenarnya ngidam apa sengaja ingin mengerjainya sih? Bukankah sama saja nasi goreng sama-sama nasi yang digoreng? Lalu apa bedanya dengan nasi goreng mamang topi koboi? Aku tidak mau, tolak Kafan. Ya udah, kalau gak mau aku mau pergi beli sendiri, balas Aileen kesal. Tunggu, Kafan mencengkal tangan Aileen begitu istrinya bergegas keluar kamar. Apa bedanya nasi goreng rumah dengan nasi goreng milik orang itu? Bukankah sama-sama nasi yang digoreng? Tapi beda tuan, karena aku maunya makan nasi goreng si mamang koboi. Ya aku gak tahu perbedaannya apa intinya aku pengennya makan nasi goreng itu. Namanya juga ngidam ya gak bisa diprotes dong, balas Aileen manja. Kalau tuan gak mau beliin ya udah aku beli sendiri aja ketimbang anakku nanti ngileran. Oke aku belikan. Tapi bisakah jangan memanggilku dengan tuan lagi? Kau sekarang istriku Nyonya Kafan Mallory bukan budakku. Iya maaf, habisnya masih kebiasaan aja. Kafan segera keluar kamar. Tengah malam begini seorang Kafan harus pergi menyusuri jalan hanya untuk membeli nasi goreng untuk istrinya yang sedang ngidam. Tuan, bukakan gerbang. Baik tuan. Kafan menyusuri jalan dengan mobilnya mencari si mamang tukang nasi goreng yang memakai topi koboi. Sebenarnya cukup banyak pedagang kaki lima yang menjual nasi goreng, hanya mereka tidak memakai topi koboi. Takutnya insting wanita hamil kuat malah nanti jadi huru-hara. Harus yang pakai topi koboi kah? Ah mengapa ribet sekali wanita ngidam, gerutunya sepanjang jalan. Kafan melihat lelaki memakai topi koboi tengah menggoreng nasi. Sepertinya ini penjual yang dimaksud Aileen. Kafan segera menepikan mobilnya dan menghampiri lelaki itu. Nasi goreng satu porsi, ujar Kafan memesan. Lelaki kurus cungkring itu menatap Kafan dengan tatapan kaget. Baru kali ini ada orang kaya dengan mobil mewah turun dan membeli dagangannya. Satu porsi tuan, dimakan di sini atau dibungkus? Tanya lelaki itu gemeteran. Dibungkus. Baiklah tunggu sebentar ya tuan. Jangan lama, aku tidak suka menunggu lama, dasar Kafan dimanapun tempat tidak hilang sifat mengintimidasinya. Oh, apa kau benar penjual nasi goreng si mamang bertopi koboi? Tanya Kafan memastikan. Tetapi pertanyaan Kafan membuat si mamang kebingungan dan beberapa pembeli lain juga ikut menatap Kafan tak paham. Saya sih memang pakai topi ini tuan setiap jualan, sahut si mamang Nasgor polos. Ah itu mirip topi koboi, berarti aku benar, kau tahu istriku ngidam nasi goreng buatanmu. Bahkan aku mau membuatkan sendiri pun ditolaknya, curhat Kafan. Beberapa ibu-ibu pembeli yang mendengarnya pada tertawa lirih. Anda suami yang baik tuan, mau mengabulkan permintaan istri.
Soalnya kalau nggak nanti anaknya ngiler terus tuan, mitosnya sih begitu katanya. Maka dari itulah aku mencarimu, sahut Kafan singkat. Para ibu-ibu dan cewek-cewek yang mendengarnya langsung meleleh. Mereka semua berharap memiliki suami seperti Kafan, yang tampan, kaya, penuh perhatian, nyari di mana ya? Si Mamang bersemangat membuatkan pesanan untuk Kafan, apalagi ini akan dimakan oleh ibu yang sedang ngidam, rasanya harus tidak boleh mengecewakan. Memangnya istrinya sudah hamil berapa bulan mas? Tanya ibu-ibu basa-basi. Aku tak menghitungnya, sahut Kafan dingin dan sesingkatnya. Hihihi ya memang tidak harus masnya yang ngitung, tapi kan tahu udah besar atau masih kecil perutnya. Ibu pernah hamil kan? Kira-kira masa ngidam berapa bulan? Tanya balik Kafan. Ya macem-macem mas, ada yang sampai 9 bulan masih ngidam. Kafan meneguk salivanya, gak bisa dibayangin sih. Jika selama 9 bulan ke depan Aileen ngidam dan memintanya melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Sepertinya sebentar lagi wibawanya akan hilang. Kafan sangat mengasihani nasibnya. Pasti hamil pertama ya mas? Tanya ibu-ibu yang lainnya. Biasanya sih kalau istri lagi hamil suka berubah jelek mukanya, banyak bintik-bintik. Apalagi kalau yang gak bisa merawat diri, bisa kakinya bengkak, pada stretch mark, gendutan. Bagiku dia tetap wanita paling cantik, Anda belum pernah bertemu saja dengan istriku. Andai Anda bertemu dengannya, nasib Anda langsung terbanting kenyataan. Jawab Kafan sinis sembari pergi setelah si Mamang memberikan bungkusan nasi goreng pesanannya. Kembaliannya kau ambil saja. Terima kasih Tuan, nasi gorengnya saya buat spesial, semoga istri Tuan menyukainya. Kafan berjalan menuju mobil, lalu segera kembali ke mansion. Para ibu-ibu dan cewek-cewek yang berusaha tebar pesona hanya bisa menatap kepergian lelaki tampan dengan mobil mewahnya itu. Secantik apa sih istrinya, nyinyir ibu tadi? Yang pasti lebih cantik dari sampean dong, sahut si Mamang Nasgor membuat ibu itu merengut kesal. Nasi goreng datang. Aileen langsung bangun dan menyambut Kafan gembira. Dia tak sabar ingin mencicipi nasi goreng yang dibawa suaminya. Kafan dengan telaten menyiapkan nasi goreng itu di piring, lalu memberikan sendok dan garpu baru dia berikan pada istrinya. Makanlah, agar anak kita senang. Aromanya, ini benar-benar nasi goreng yang ku mau, puji Aileen. Kafan tersenyum bahagia. Akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Aileen segera menyendok dan memakan satu suap sambil tersenyum gembira. Aku udah kenyang. Aileen memberikan piring nasi goreng pada Kafan. Senyum lebar Kafan seketika hilang berganti tatapan pasrah. Kenyang, kamu kan baru makan satu suap, bagaimana sudah kenyang? Tanya Kafan sepet. Ya aku udah kenyang, aku udah gak mau makan lagi. Kamu makanlah, kamu habiskan. Sayangkan kalau dibuang, udah capek-capek belinya, sahut Aileen tanpa dosa. Aku mau tidur. Aileen langsung berbaring dan menarik selimut. Kafan menatap iba nasi goreng di piring. Andai Aileen tahu belinya penuh pengorbanan. Malam-malam dia harus menyusuri jalan untuk membeli nasi goreng sesuai yang dia inginkan. Baru dimakan sesuap sudah tidak mau menghabiskan lagi. Sabar Kafan, namanya istri sedang ngidam. Hari ini Aileen rada gabut di mansion,
Dia berencana mau keluar sekedar nongkrong di kafe atau jalan-jalan ke mall. Yah, istri orang kaya kalau gabut ya ke mall. Selesai mandi Doi langsung bergegas pergi. Baru nyampe pintu sudah ditanya oleh para maid yang melihatnya. "Nona, Anda mau kemana?" tanya salah seorang maid laki-laki yang melihatnya. Aileen lupa kalau dia sekarang adalah tuan putri yang dijaga ketat. Mana bisa keluyuran kayak dulu. "Aku bosan di kamar jadi aku rencana mau jalan-jalan sebentar. Apa Nona sudah izin Tuan Kafan?" "Belum, tapi aku akan izin." "Maaf Nona, sesuai perintah Tuan Kafan, Anda baru bisa pergi setelah mendapat izin dari Tuan. Itu pun Anda tidak bisa pergi sendiri, harus bersama para bodyguard." "Astaga, hidup gue udah kayak di penjara, ngalah-ngalahin pas pampres," gerutunya membatin. "Aku hanya sebentar maid, aku janji tidak akan lama, aku hanya mau membuang penat, kan kamu tahu orang hamil dilarang stres." "Maaf Nona, sesuai perintah Tuan Kafan, Nona tidak bisa pergi tanpa izin dari Tuan." Ya sudahlah." Aileen kesal lalu kembali ke kamarnya. Makin berdiam diri di kamar malah makin pusing mual-mual. Kayaknya boringnya udah cukup akut, dia gak bisa berdiam diri terus seperti ini. Mau gak mau harus minta izin ke Kafan meskipun dia sudah tahu jawabannya, pasti akan dilarang dengan keras. Aileen keluar kamar lagi, mondar-mandir gak jelas hanya untuk mengusir kejenuhannya. "Sumpah gue gabut banget nih, masa iya sih jalan-jalan bentar doang harus izin, harus dengan pengawalan. Ngalah-ngalahin anak pejabat aja sih," gerutu Aileen. Kayaknya Doi lupa kalau Doi istri seorang pengusaha kaya raya yang memang harus mendapat pengawalan intensif. "Gue punya ide. Suamiku, aku jalan-jalan bentar ya, tolong wajib diizinkan kalau tidak anakmu nendang-nendang perut terus." Kayaknya dia boring dikurung di perut terus, maksudnya di kamar, hehehe. Aku pergi ditemani Alexa, oke. Aileen menulis pesan dan dikirim ke Kafan. Tanpa memperdulikan respon jawaban dari suaminya, Aileen tetap memutuskan pergi. "Alexa, panggil Aileen." "Iya Nona." Gadis tegap kekar itu segera menghampiri nonanya begitu namanya dipanggil. "Temani aku pergi sebentar, aku pengen jalan-jalan ke mall." "Apa Anda sudah minta izin Tuan Kafan?" tanya Alexa memastikan. "Udah kok, makanya aku ngajak kamu pergi," jawab Aileen meyakinkan. "Tuan memberi izin." "Iya udah yuk buruan, ini permintaan bayiku loh, kamu mau anakku lahir ngileran gegara keinginannya gak dipenuhi." Baik Nona." Alexa tak mampu membantah lagi, apalagi jika bayi tuannya sampai ngileran gegara hal ini. Mereka pun segera pergi menuju mall. Sampai di mall, Aileen langsung masuk dan menuju beberapa stand aksesoris, memilih-milih beberapa cincin, gelang, jepit rambut. Apa saja pokoknya yang pengen dibelinya. Kayaknya beneran gabut dia sampai beli hal-hal yang gak penting dan gak terlalu dia butuhin juga. Puas memilih-milih aksesoris, Aileen menuju stand pakaian. Doi jadi teringat. Dia belum punya baju khusus untuk ibu hamil, jadi Aileen memutuskan memilih beberapa daster dan pakaian tidur. "Alex, apa kamu tidak mau belanja?" tawar Aileen. "Tidak Nona, Anda silahkan nikmati belanjanya, saya akan membantu Anda membawakan belanjaan Anda," sahut Alexa formal. Aileen kembali fokus memilih beberapa pakaian yang menurutnya cukup menarik. "Kau tunggu di sini, aku mau nyoba pakaian ini dulu."
Aileen menuju kamar ganti untuk mencoba beberapa pakaian yang dipilihnya. Baik Nona, Alexa berjaga-jaga tak jauh dari kamar ganti. Dia memang tidak mengikuti Aileen sampai depan kamar ganti karena ada beberapa pembeli lain yang juga mau mencoba pakaian. Di tengah Aileen sedang asyik muter-muter melihat pakaian yang tengah dicobanya, tiba-tiba matanya terdiam menatap kaca di depannya. Seorang laki-laki memakai jubah hitam berdiri tepat di belakangnya. Entah kapan datangnya lelaki misterius ini. Meskipun Aileen tahu siapa lelaki di balik jubah dan topeng kebesarannya itu, tetapi Aileen tetap merasa sedikit ketakutan dan panik. Dia terdiam kaku menatap pantulan laki-laki itu. "Halo Nona Aileen," bisik lelaki berjubah itu dengan suara yang cukup membuat Aileen menciut, apalagi tarikan senyum sinisnya benar-benar mirip iblis. Mr. X, hahaha, rupanya Anda mengenaliku dan Anda tidak lupa memanggilku dengan nama itu. Aileen meneguk selaivanya yang kini terasa pahit mencekat. Aku datang sebagai Mr. X dan menemui istri dari musuh terbesarku. Rasanya ini adalah kesempatan terbaik untukku jika aku ingin memulai penyerangan dengan Kavan dan keluarga Mallory. Refleks Aileen mengelus perut kecilnya. Dia merasa akan ada bahaya yang mengancam bayi di kandungannya. "Apa mau Anda, pekik Aileen?" Mr. X meraih bahu Aileen dan membalikkan tubuhnya menghadap lelaki itu. Sungguh Aileen tak mampu berkutik kali ini. "Jangan takut Nona, kau tahu bukan aku tak akan begitu saja menyakitimu. Aku datang hanya ingin menemuimu dan melihat calon keponakanku," ucap Mr. X sambil menyeringai sinis. "Sepertinya keturunan Mallory akan segera hadir. Jangan berani menyakiti anakku, Anda tahu bukan, aku akan melakukan apapun untuk melindungi anakku." "Cih, tenanglah Nona, belum saatnya aku menghancurkan titisan Mallory. Tetapi kau harus ingat, aku juga tidak akan membiarkan titisan pembunuh itu lahir ke dunia. Mereka harus punah bahkan sebelum terlahir dan tercatat di dunia, hahaha. Berani Anda menyentuh bayiku, aku pastikan aku akan membuat perhitungan dengan Anda." "Sebagai seorang ibu aku akan melindungi anakku dengan nyawaku. Jangan konyol, kau masih bisa mendapatkan anak dari laki-laki lain selain titisan Mallory Nona. Pergilah dari kehidupan Kavan, tinggalkan dia, maka aku tidak akan mengganggu kehidupan Anda. Anda akan selalu melihat Marvin, bukan Mr. X. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan suamiku. Aku juga tidak akan pernah membiarkan orang seperti Anda menyakitinya." "Kenapa? Bukankah pernikahanmu dengannya awalnya hanyalah pernikahan kontrak? Di mana kau hanya dijadikan alat agar dia terbebas dari perjodohannya dengan anak Tuan Leticia?" Aileen terperanjat kaget. Dari mana Anda tahu soal itu?" tanya Aileen panik. "Hahaha, tidak sulit bagiku untuk mengetahui apapun tentang Kavan, sebab aku akan melumpuhkan kejayaannya, menghancurkan hidupnya dari segala arah." "Sudahlah Nona Aileen, pergilah dari hidup lelaki itu, aku akan menjamin kebahagiaanmu." Tidak ada hal yang membuatku bahagia selain berada di samping suamiku." "Kenapa Aileen? Jelaskan padaku, apa kau mencintainya? Kau sudah jatuh cinta dengan musuhku, orang yang sudah menghancurkan hidupku." Kali ini bukan suara Mr. X melainkan suara Marvin yang tengah bertanya padanya. Aileen memberanikan diri menatap mata itu, mata yang sama meskipun dengan tatapan yang berbeda.
"Yah, aku mencintainya," jawab Aileen lantang. Alexa yang mendengar suara kegaduhan dari bilik kamar ganti Aileen langsung berlari ke arahnya. "Nona, apa yang terjadi? Apa Anda baik-baik saja?" teriak Alexa. Tak ada sahutan, yang membuat Alexa panik dan langsung menerobos masuk tanpa menunggu persetujuan Aileen. "Nona Aileen," pekik Alexa begitu masuk ke bilik kamar ganti. Aileen terduduk di pojok ruang ganti dengan beberapa darah mengucur di sekitar hidung dan bibirnya. Gadis itu tampak ketakutan dengan tubuh yang gemetar dingin. Alexa mengecek seluruh isi ruangan, bahkan sempat melihat keluar sebentar. Tetapi dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Alexa segera masuk dan menghampiri Aileen lagi. "Apa yang terjadi, Nona? Siapa yang berani menyerang Anda?" "Aku tidak apa-apa, Alex. Ayo kita pulang saja," sahut Aileen sembari berdiri dibantu Alexa. "Nona, katakan siapa yang menyerang Anda. Saya berjaga di luar tetapi sama sekali tidak melihat pergerakan siapapun." "Maafkan saya, Nona, saya telah lalai menjaga Anda untuk kedua kalinya. Jangan menyalahkan dirimu, dia memang sudah mengincarku sejak awal, aku juga tidak tahu kapan dia datang. Tetapi sudahlah, dia tidak akan menyakitiku, dia hanya akan menggertakku dengan ancaman." "Tapi Nona, tugasku adalah menjaga Anda. Jika seperti ini Tuan Kafan pasti akan marah." "Aku akan menjelaskannya nanti, sudahlah, aku tidak apa-apa." Bersambung.